Apalagi kalau yang pasca keguguran. Nah itu 2 minggu setelah keguguran aja ibu sudah bisa subur lagi gitu. Karena kan kembali kepada siklus haid. Ada yang pendek, ada yang 90,4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, keluarga berencana mempunyai peran penting dalam menurunkan risiko kematian ibu dan bayi melalui pencegahan kehamilan, penundaan usia kehamilan, dan menjarangkan kehamilan. Nah, salah satu indikator dari program keluarga berencana adalah KB pasca persalinan, KBPP istilahnya seperti itu. Ini pelayanan kontrasepsi yang diberikan setelah persalinan, setelah melahirkan. Kita akan diskusi dengan Kak Melanie Fabior. KB pasca persalinan itu gimana maksudnya nih kami? KB pasca persalinan itu yang membedakannya dengan KB konvensional atau KB yang biasa dikenal masyarakat cuma waktu pemasangannya aja. Kalau KB pasca persalinan itu dilaksanakan segera setelah ibu melahirkan sampai masa nifas selesai. Itu lebih kurang sampai 42 hari atau 6 minggu pasca persalinan. Nah, itu yang disebut dengan KB pasca persalinan. Tujuannya sama ya, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, untuk mengatur jarak kehamilan, untuk merencanakan jumlah anak ya, gitu. Seperti juga dikatakan Pak Presiden Joko Widodo, bukannya nggak boleh hamil, tapi ya kan jaraknya. Ya, karena memang menurut saya pribadi juga ya, dalam pengalaman sehari-hari di lapangan, sepertinya bukan cuma jumlah anak yang penting, tapi jauh lebih penting lagi jaraknya, Mbak Rin. Karena kalau jaraknya terlalu dekat, ya itu akan meningkatkan resiko angka kesakitan dan kematian pada ibu maupun pada bayinya. Loh, maksudnya gimana tuh? Kalau angka kesakitan bisa dipengaruhi oleh kemampuan ibu untuk mengurus, untuk menyusui, pasti akan terpengaruh sekali kalau dalam rumah ada 2 bayi, betul nggak? Jadi kalau kakaknya baru setahun, adiknya 3 bulan misalnya ya, bisa nggak gitu ya? Ya, pokoknya ada 2 balita dalam satu rumah gitu ya. Nah ini kan ibunya repot banget gitu ya. Takutnya ibunya nggak bisa ngurus anaknya dengan baik ya, menyusui juga pasti akan terganggu. Karena kita kan tahu sendiri Mbak Rin, kalau ibu sudah capek, sudah stres, kurang tidur, ASI pasti berkurang. Itu satu poin ya gitu ya. Belum lagi ekonomi, sudah nggak bisa menyusui, harus beli susu kaleng, susu formula, tambah lagi pengeluaran, belum lagi pampers, waduh, ya kan? Nah kalau yang punya uang banyak bisa dibantu babysitter. Nah bagaimana dengan yang ekonomi menengah ke bawah? Ini kan mereka ada nenek. Nah itu, jadi kenapa kalau jarak kehamilan terlalu dekat, bukan cuma ibu yang bisa sakit atau meninggal dunia, tapi bayinya juga. Apalagi kalau misalnya hamilnya jaraknya terlalu dekat ya, artinya kakaknya baru mungkin 3 bulan sudah hamil lagi gitu ya. Nah ini kan mengganggu, pasti akan mengganggu proses tumbuh kembang dalam kandungan ibu. Bisa ya 3 bulan? Bisa, jangan 3 bulan Mbak Rin. Sebelum ketemu haid berikutnya aja, di masa interval antara segera setelah bersalin sampai 42 hari itu aja, Nipas, ya? Itu bisa terjadi ovulasi loh Mbak Rin. Apalagi kalau yang pasca keguguran. Nah itu 2 minggu setelah keguguran aja ibu sudah bisa subur lagi gitu. Karena kan kembali kepada siklus haid, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah itu jadi kalau terlalu dekat, rahimnya belum betul-betul siap, ini kan akan meningkatkan resiko keguguran, akan meningkatkan resiko gangguan tumbuh kembang janin dalam kandungan ibu. Makanya ibu dan janinnya sama-sama beresiko kalau jarak kehamilannya terlalu dekat. Ada juga sebutannya Mbak Rin, KB pasca keguguran. Oh ada juga? Ada. Sama aja sih metodenya, cuma mungkin nanti kita bisa bicarakan terpisah ya, karena ini ada sedikit perbedaan di teknik pemasangan dan waktu pemasangannya. Oke. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya kami ya. KBPP ini jenis-jenisnya, metodenya, termasuk juga dengan tadi KBPK. Iya, KBPK. KBPK.